Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Pintar Demokrasi, tempatnya bicara santai tentang demokrasi tapi tetap berisi. Bersama saya Eki Rahayu Arisanti. Hari ini kita akan bahas fondasi terpenting dari pemilu, yakni pemilih cerdas. Kenapa? Karena demokrasi berkualitas tidak lahir dari penyelenggara atau calonnya saja, tapi dari pilihan cermat kita di bilik suara. Dan untuk membahas tema kali ini, bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, Bapak Yulizar, SSMM. Beliau adalah tokoh kepemiluan yang telah 2 periode mengabdi sebagai anggota KPU Kabupaten Bangka Barat, Divisi Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat tahun 2013 hingga tahun 2023. Selamat datang Pak Yulizar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke perbincangan terkait partisipasi masyarakat nih Pak, Ya. Sobat pemilih di rumah tentu perlu mengenal Bapak lebih dekat nih. Nah boleh Pak diceritakan latar belakang pendidikannya, pengalaman karir, atau mungkin purna tugas sebagai penyelenggara pemilu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi pemirsa podcast Pintar Demokrasi KPU Bangka Barat di mana berada. Tentu saya merasa senang dan bahagia sekali hari ini bisa hadir ya di tengah-tengah keluarga besar KPU Bangka Barat untuk ambil bagian untuk hadir pada kegiatan podcast ini. Baik, kalau mengenai latar belakang pendidikan, kalau tingkat dasar sama menengah itu memang saya habiskan waktunya di kampung, Mbak Eki. Oh ya, kampungnya di mana Pak? Ya, saya kan kampung saya itu kan di Tempilang. Ya, jadi masa kecil saya SD sama SMP itu sekolahnya di sana. Kemudian untuk tingkat lanjutan atasnya, saya melanjutkan ke provinsi Kepala Pinang waktu itu. Nah, kemudian setelah tamat saya merantau gitu ya. Saya merantau kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Palembang dengan bidang jurusan itu sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Iya, sastra Inggris. Ya. Kemudian untuk selanjutnya strata 2-nya saya mengambil Magister Manajemen. Nah, kebetulan divisinya jurusannya itu saya mengambil Sumber Daya Manusia SDM. Ya, lulus tahun 2010 ya di Universitas Trinanti Palembang. Itu kalau masalah pendidikan. Kalau mungkin masalah pengalaman kepemiluan, alhamdulillah mungkin 10 tahun lah ya. Kurang lebih 10 tahun menjadi penyelenggara pemilu ya di Kabupaten Bangka Barat ini tentunya lumayan ya untuk berbagi. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya saya masih aktif juga untuk di kegiatan komunitas lah gitu ya. Ya, komunitas kebun maksud saya. Komunitas kebun. Saya gabung di dalam komunitas kebun sawit gitu ya. Karena memang setelah dari KPU kan kembali nih ke habitat awal gitu ya. Kemudian juga aktif masih di kegiatan kemudaan Ormas ya. Saya sebagai penasehat Gerakan Pemuda Ansor untuk wilayah Bangka Barat. Dan juga menjadi bagian juga kepengurusan di wilayah provinsi Kepulauan Belitung untuk Gerakan Pemuda Ansor. Gitu. Kalau kegiatan lain, alhamdulillah masih sibuk dengan kegiatan ya usaha ya, bisnis ya, di kecilan bisnisnya. Ya, sembari tetap eksis untuk mengamati perkembangan ya politik ya di Indonesia ini ya melalui berbagai macam media, khususnya untuk di Bangka Barat ini. Demikian sedikit mungkin pengalaman latar belakang pendidikan maupun pengalaman pemilu dan yang lain-lainnya. Luar biasa Bapak, walaupun sudah tidak berkecimpung di dunia pemiluan, masih tetap aktif mengamati dinamika politik yang ada gitu ya Pak ya. Dan inilah alasan kami kenapa mengundang Bapak, karena Bapak sudah malang melintang begitu ibaratnya di dunia kepemiluan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pemilih cerdas Pak. Jadi kita sering mendengar jargon mengenai pemilih cerdas, tapi sepertinya pendengar mungkin seringkali kesulitan begitu dengan definisinya. Jadi menurut Bapak ini Pak, sebagai seorang ahli yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia kepemiluan nih,
Seperti apa sebenarnya definisi pemilih cerdas itu dan mengapa ini penting dalam membangun fondasi demokrasi kita? Oke, baik Mbak Eki, terima kasih. Jadi memang pemilih yang cerdas itu memang harus diperlukan dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah pemilu. Jadi pemilih cerdas dalam konteks pemilu itu adalah pemilih ya yang mengerti sebenarnya akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Itu. Jadi mereka ini bijak ya dalam menggunakan hak pilihnya. Ya. Jadi mereka tuh memahami sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan ketika mereka memberikan hak suaranya di dalam sebuah pemilu. Itu. Jadi pemilih cerdas itu biasanya bisa mereka tuh aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pemilu misalnya. Mereka biasanya tidak golput, ya karena mereka cerdas. Mereka pasti menggunakan pilih mereka, dan mereka biasanya menolak yang namanya misalnya ada politik uang, itu mereka menolak, karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang baik tentang politik ya. Jadi hal-hal sedemikian rupa harus dimiliki oleh yang namanya seorang pemilih cerdas, sehingga ketika memilih, pasti mereka mengharapkan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang bisa membawa bangsa ini, masyarakat ini lebih baik ke depannya. Itu kira-kira Mbak Eki definisi pemilih cerdas dalam konteksnya sebuah pemilu. Oke, berarti tujuan akhirnya adalah kita memilih pemimpin yang berkualitas untuk kesejahteraan kita bersama. Betul, itu sebenarnya tujuan akhirnya. Ya. Gitu, ya. Ini menarik nih dan perlu kita gali lebih dalam. Tadi kan saya sudah bertanya dengan Bapak terkait definisi. Kita lanjut ke dampak, boleh ya Pak ya? Ya, dampak. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana keterkaitan antara pemilih cerdas dengan demokrasi yang berkualitas? Sebenarnya keduanya tentu sangat berhubungan erat sekali dan punya sifat hubungan timbal balik yang luar biasa. Di mana pemilih cerdas ini merupakan fondasi yang sangat penting, ya, fondasi yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah demokrasi yang berkualitas. Sehingga kemudian dengan terbentuknya demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang sehat, sehingga kemudian menghasilkan pemilih yang yang terinformasi, yang partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya. Ya, misalnya mereka senantiasa mencari tahu, ya terkait terkait siapa sih calon-calon mereka yang bakal mereka pilih. Mungkin lebih jauh, lebih dalam, mereka mungkin ingin tahu lebih jauh terkait apa rekam jejak para calon, ya rekam jejak para kandidat, kemudian visi misi mereka. Nah, dan ini menjadi acuan mereka ketika nanti mereka akan menggunakan hak pilihnya. Gitu. Berarti saya ingin highlight tadi ya Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan itu adanya proses timbal balik. Jadi pemilih yang cerdas itu akan melahirkan demokrasi yang sehat. Betul. Demokrasi yang sehat akan terus menyuburkan pemilih yang kritis gitu ya Pak. Betul, iya. Jadi itu semacam sirkular gitu ibaratnya Pak ya. Jadi biasanya pemilih cerdas itu mereka kritis. Ya, mereka kritis dan mereka terus meriset. Meriset, mencari informasi-informasi penting, ya pada dasarnya kan pasti terkait calon kandidat yang akan berlaga bahasa itu, yang akan berkontestasi di pemilu atau pemilihan. Itu sebenarnya kalau pemilih itu cerdas. Baik. Gitu. Kita lanjut Pak. Pertanyaannya, apakah pemilih cerdas itu sangat berpengaruh juga Pak terhadap pengurangan praktik-praktik kecurangan pemilu atau hal-hal gitu Pak yang dilarang di dalam pemilu? Tentu sangat berpengaruh sekali Mbak Eki. Ya, karena seorang pemilih cerdas itu kan mereka sudah dibekali oleh pengetahuan politik yang baik tentunya. Jadi tentunya mereka tidak mudah ya untuk memilih itu tanpa melihat calon-calon yang memang betul-betul punya kompetensi yang kuat ya untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Itu jadi yang jelas mereka itu pasti menolak yang namanya politik uang. Ya. Kemudian juga mereka biasanya mencegah kalau bakal terjadi yang namanya black campaign atau kampanye hitam gitu kan. Nah, dan biasanya mereka juga lebih kritis kritis terhadap program-program yang dilakukan di lapangan oleh para calon misalnya. Jadi mereka itu biasa terjun langsung. Jadi otomatis ini kan membuat para calon yang belusukan misalnya atau melakukan kampanye ini wanti-wanti nih mereka. Oh ternyata
banyak pemilih yang cerdas, ini nanti mereka kritis, sehingga dampak ini bisa ditekan. Itu ya. Sehingga kemudian mudah-mudahan ini praktek-praktek yang ada kecurangan dalam tahapan-tahapan pemilu itu bisa ditekan. Artinya, kalaupun memang ada money politik, uang mungkin bisa membeli suara ya Pak, tapi uang tidak bisa membeli kesadaran gitu ya Pak ya? Betul. Itu tadi, karena mereka sudah dibekali dengan pemahaman politik yang baik, nah, berarti kan mereka ini tahu nih, oh ini politik uang ini udah bagus ini. Mereka artinya, sudah paham proses. Ya, artinya politik uang ini kan tidak mencerminkan apa ya, kapabilitas seorang pemimpin. Betul. Ya, mereka hanya punya uang, tapi belum tentu manfaatnya untuk masyarakat luas ketika mereka menjadi seorang pemimpin. Nah, dengan adanya pemilih yang cerdas, yang tahu seluk-beluk yang tidak boleh, ya, yang ada praktek-praktek kecurangan di dalam sebuah sistem pemilu, tentu mereka kritis, ya, untuk mengatasi itu. Gitu, baik. Nah, Bapak, dalam kenyataannya kita sering dihadapkan pada sebuah paradoks, gitu, Pak. Jadi di satu sisi secara ideal kita memang ingin pemilih yang cerdas, tapi di sisi lain kita sering ketemu di lapangan itu seringkali masyarakat itu sifatnya apatis, gitu, Pak, apatis dengan politik, gitu, Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sebenarnya tantangan terbesar yang menghalangi partisipasi masyarakat kita secara umum? Apakah mereka itu benar-benar tidak peduli atau ada faktor lain yang lebih kompleks gitu? Baik, terima kasih. Jadi memang salah satu tantangan terbesar kita ya untuk meningkatkan, mendongkrak angka partisipasi pemilih itu memang adalah ini sikap apatis masyarakat yang terlalu besar. Ya, artinya sikap acuh tak acuh yang memberikan kepada proses pemilu lah gitu. Saya pikir ini tidak serta-merta mereka sebenarnya apatis atau acuh tidak acuh. Sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka punya sikap apatis itu. Mungkin salah satunya adalah mereka mungkin kecewa dengan calon-calon yang ditampilkan. Ya. Mungkin juga mereka kecewa dengan janji-janji yang dulu pernah dijanjikan kepada mereka. Mungkin tidak berdampak kepada mereka. Sehingga ini salah satu pemicu mereka untuk apatis. Samping itu mungkin mereka mereka capek mungkin karena kan pemilu ini kan panjang tahapannya. Kemarin pemilu legislatif lanjut presiden gitu kan. Mungkin ini mereka merasa jenuh. Tapi mungkin ini faktor yang tidak begitu besar. Tapi yang jelas kekecewaan sebenarnya. Dan mereka merasa suara mereka itu tidak merubah kehidupan mereka. Jadi untuk apa kami memilih datang ke TPS, kira-kira begitu kan? Kalau pengalaman saya itu begitu rata-rata. Kalau saya ke lapangan, untuk apa Pak? Kami datang ke TPS, kami cuma gini-gini aja. Tidak merubah kehidupan kami. Jadi kami tidak perlu untuk menggunakan pilih kami. Nah, jadi ini ya salah satu yang pemicu besar sehingga masyarakat kita ini punya sikap apatis yang berlebihan terhadap pemilu. Tentu dari kita harus kita sikapi dengan baik masalah ini. Di mana sebenarnya letak kekurangan. Terus apa upaya kita dari KPU ya untuk menghilangkan paling tidak ya isu-isu apatis di masyarakat ini. Kalau kita tahu misalnya penyebabnya tentu di sinilah bagaimana langkah-langkah kita mungkin untuk mengantisipasi masalah itu sehingga harapannya nanti mereka memilih menggunakan hak pilihnya. Begitu Mbak Iki. Oke, baik. Dari paparan Bapak tadi saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya bukan masyarakatnya yang tidak mau memilih. Banyak dari mereka tuh sebenarnya ingin peduli tapi kadang mereka merasa tidak dilibatkan begitu ya Pak? Iya. Jadi begini, memang mereka juga merasa gini, suara kami ini kan tidak menentukan hidup kami. Ya, jadi untuk apa kami memilih? Gitu kan? Nah, mereka juga sebenarnya kan pemilih ini kan ada segmennya. Ya, kalau pemilih kelompok marginal itu mungkin berbeda permasalahannya. Mereka mungkin tidak peduli. Ya, mereka kadang-kadang untuk mengurus diri sendiri itu susah. Apalagi itu ambil bagian dalam dalam proses pemilu. Tapi kalau untuk masyarakat ya segmennya misal pemilih muda atau generasi Z atau kelompok perempuan, kelompok agama itu lain pandangannya. Ya, dari pandangannya. Tentu mereka melihat tokoh juga. Jadi beda segmen, beda treatment. Iya, betul itu. Ya? Ya. Mungkin dari segmen tertentu mereka melihat calonnya. Mungkin karena faktor apa sehingga mereka ya
saya tidak mau memilih karena calonnya itu. Oh, oke. Atau bisa saja kemungkinan sosialisasi kita kurang. Ya, jadi pendidikan pemilih juga menentukan itu. Mungkin mereka secara akses tidak sampaikan informasi pendidikan politik baik kepada mereka. Saya mereka tidak menahu terkait calon misalnya. Ya, jadi mereka tidak tahu siapa calon-calonnya, kemudian profilnya apa, termasuk misalnya apa programnya apa, sehingga mereka tidak tahu. Nah, jadi akses informasi juga penting. Artinya sosialisasi kepada segmen kelompok ini penting kita lakukan. Mungkin yang lain, mungkin yang signifikan juga masalah akses nih Mbak Eki. Masalah akses dan aksesibilitas. Nah itu kadang ini mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak ikut dalam memilih, ya. Hak pilih adalah salah satu hak paling penting dalam demokrasi. Itulah kenapa KPU mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dan memperbarui data kependudukan melalui program Data Pemilih Berkelanjutan atau DPB. Sobat pemilih, jika Anda baru pindah domisili, berubah status pekerjaan, menikah, pensiun dari TNI atau Polri, atau bahkan memiliki anggota keluarga yang telah meninggal dunia, segera laporkan ke KPU atau Disdukcapil setempat. Data yang benar akan memastikan Anda terdaftar dalam DPT pemilu berikutnya. Laporkan perubahan data Anda secara langsung ke kantor KPU Kabupaten atau Kota, atau bisa juga melalui link dan QR Code berikut ini. Mari jadi pemilih yang aktif dan sadar data. Demokrasi yang baik dimulai dari data yang benar. Jadi akses mereka kadang-kadang kan, apalagi misalnya kayak masyarakat kelompok marginal itu, atau kelompok masyarakat adat, ini perlakuannya berbeda dengan masyarakat pemilih muda atau pemilih generasi Z atau kelompok perempuan atau kelompok agama berbeda. Nah, jadi kalau tidak kita jangkau segmen terluar ini, ya kelompok marginal atau masyarakat adat ini, tentu mereka tidak mendapat akses itu. Jadi ini tentu kita juga harus melihat ya masing-masing segmen mana yang harus kita punya kiat khusus untuk kita sampaikan informasi kepada mereka sehingga semuanya mendapat akses yang baik. Artinya gitu. Jangan sampai ada gap informasi Ya, begitu. betul. Ya, kan ada istilah itu kata orang itu no one left behind gitu kan. Jadi semua orang tuh tidak dibeda-beda kan ya hak mereka ketika menggunakan hak pilihnya, karena selama ini mungkin barangkali hak politik mereka dilanggar atau mereka hanya dijadikan objek oleh seseorang atau kepentingan kelompok. Ya, seharusnya mereka jadi subjek kan, subjek memberikan hak pilihnya ke dalam TPS. Nah, jadi ini memang tantangan kita terbesar itu tadi sosialisasi pendidikan pemilih kepada seluruh segmen yang ada sesuai dengan tingkatannya. Kemudian berangkat dari acuh tadi adalah itu tadi alasannya. Mereka itu tidak memilih ya atau punya apatisme yang tinggi itu sebenarnya bukan karena mereka tidak tahu. Ya, bukan juga tidak cinta. Bukan karena tidak cinta dengan ini, dengan para calon ataupun proses tahapan, tapi mereka tidak punya akses untuk ke situ. Nah, begitu sebenarnya. Baik. Nah, Pak, itu tadi tantangannya yang mungkin secara umum ya Pak ya. Nah, kita bicara mengenai Bangka Barat ini Pak. Kalau dari pengalaman Bapak, apa yang paling membedakan tantangan di Bangka Barat ini Pak? Apakah soal geografis, masalah blank spot informasi, atau mungkin justru minat masyarakatnya yang kurang Pak? Kalau untuk di Bangka Barat? Iya, baik Maiki. Memang sebenarnya secara keseluruhannya, umumnya di Indonesia ini tantangan terbatu memang faktor historis. Kemudian akses, ya, kemudian juga minat pemilih. Tapi kalau kita kaitkan dengan kita di Bangka Barat ini, sepertinya kalau faktor geografis itu tidak berdampak. Ya, karena kita tidak sulit untuk dijangkau. Ya, aksesnya bagus, ya. Nah, yang permasalahan ini adalah bagaimana kemudian terkait minat memilih. Nah, ini kan sebenarnya yang lebih
lebih bermasalah di Bangka Barat itu sebenarnya minat pemilih ini. Tentu minat pemilih ini kan salah satu upaya kita adalah memberikan pendidikan pemilih Betul. kepada masyarakat. Akses tadi sesuai dengan segmen kelompok masing-masing. Ya, baik. kalau khususnya misalnya di kelompok marginal, otomatis ya kita harus melakukan sosialisasi secara langsung. Artinya partisipatif sifatnya. Jadi cara kita melakukan sosialisasi pemilih pemula atau generasi Z dengan kelompok marginal itu berbeda. Kalau kelompok pemuda kan atau kelompok generasi Z itu mungkin melalui media sosial, medsos, ya, melalui platformnya, Twitter segala macam itu kan. Tapi kalau untuk masyarakat marginal atau kelompok adat itu tidak bisa. Jadi kita harus secara langsung ya datang ke kelompok mereka untuk memberikan sosialisasi secara langsung, sehingga akses ini bisa didapat dan bisa memberikan pengetahuan yang baik untuk mereka dalam proses untuk menggunakan hak pilihnya. Begitu, Mbak Iki. Kesimpulannya berarti kita perlu cara sosialisasi yang memang lebih membumi, lebih memahami karakter masyarakat sesuai segmennya gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, Pak Yul, sekarang saya coba masuk ke hal-hal yang lebih praktis nih, Pak. Selama 2 periode tentunya banyak program yang sudah pernah Bapak jalankan. Nah, kalau boleh memilih nih Pak, mohon di-share ke kami 3 strategi paling efektif apa yang menurut Bapak itu benar-benar berhasil mendongkrak partisipasi masyarakat untuk memilih, Pak, terutama di Bangka Barat. Pengalaman saya ataupun kita semua di Bangka Barat ini selama pernah menjalani aktivitas melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi ke masyarakat, sebenarnya paling tidak ada 3 itu. Ya, strategi penting yang harus kita laksanakan. Pertama tadi tentu, ya kita melakukan tidak bosan-bosan melakukan pendidikan pemilih, artinya melakukan sosialisasi sesuai dengan segmen yang ada. Artinya kalau kelompok ini kita harus menggunakan sistemnya begini, caranya begini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya program khusus kalau saya dulu. Ya, jadi kita lebih tekankan misalnya di antara beberapa segmen kelompok pemilih, kelompok mana yang rentan terhadap informasi, yang minim akan mendapatkan akses informasi. Ya, contohnya misalnya tadi masyarakat adat dan masyarakat terpinggirkan, itu mereka luar biasa, itu minim sekali untuk mendapatkan akses. Padahal jumlah mereka itu bukan sedikit, banyak. Itu. Jadi dulu kita punya program namanya Natak Kampung gitu. Natak Kampung. Ini luar biasa program ini. Artinya program Natak Kampung ini bisa menjangkau ya lapisan masyarakat atau kelompok segmen pemilih yang ada di luar sana, yang terpinggirkan, yang jauh letaknya di pelosok-pelosok desa, kemudian di lepas pantai, kemudian di kawasan tambang, di perkebunan. Dengan adanya kegiatan Natak Kampung ini bisa kita informasikan segala macam bentuk informasi tahapan-tahapan pemilu, termasuk juga calon-calon kandidatnya, misalnya program-programnya, kemudian juga bagaimana cara memilih, pentingnya memilih, membantu pemilih sehingga mereka mendapat akses untuk itu. Nah, jadi menurut saya program kampung ini sangat baik ya dan perlu mungkin untuk dilanjutkan. Ya, tapi tentu kita harus punya kiat juga bagaimana melakukan kegiatan sosialisasi melalui program Natak Kampung ini. Berbeda dengan segmennya lain. Artinya tentu melibatkan banyak orang. Misalnya kita melibatkan penyelenggara kita di tingkat desa, kecamatan, dan kelurahan misalnya. Nah, yang terpenting kita melibatkan misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, suku, dan juga orang-orang yang dianggap menjadi panutan di sana. Ini penting, Mbak Eki. Ya, pemerintah desa misalnya, kadesnya, lurahnya, ini penting. Karena kalau masyarakat terpinggirkan itu, apalagi masyarakat adat, mereka lebih condong melihat siapa yang hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga ini menumbuhkan kepercayaan mereka untuk ikut dan berpartisipasi. Nah, dan ini tentu alhamdulillah kemarin program ini cukup memberi sumbangan yang besar terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Jadi memang melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tergantung melihat segmen yang akan kita sasar. Itu segmen pemuda atau pemilih pemula atau generasi itu berbeda perlakuannya, ya, bentuk sosialisasinya ketimbang kita melakukan kegiatan sosialisasi memberikan pendidikan politik kepada segmen kelompok marginal atau pendidikan atau kelompok masyarakat adat. Demikian. Oke, tadi berbicara mengenai Natak Kampung ya Pak. Ya, Natak Saya Kampung. rasa itu
strategi yang sangat brilian sekali untuk menjangkau kelompok yang marginal yang mungkin gap informasinya jauh lebih banyak dibandingkan kita yang ada di perkotaan dan kita generasi muda sekarang yang lebih akrab dengan handphone. Nah, terkait dengan itu Pak, untuk generasi muda yang sudah sangat melek dengan informasi, kira-kira pendekatan praktis apa ini Pak yang untuk generasi yang seperti ini? Apakah harus kita ubah caranya atau kita perlu buat nata kampung versi digital gitu Pak? Ya kalau untuk khusus pemilih muda ya, pemilih generasi kategori kelompok generasi Z ini kan mereka itu kan sudah menjadi kebiasaan yang sehari-hari kan menggunakan HP ya, gadget, ponsel gadget itu kan. Jadi tentu kita menyampaikan informasi itu, melakukan kegiatan pendidikan pemilih atau sosialisasi melalui digital. Ya, karena ini melalui sistem ya lewat medsos gitu. Karena ini kan bagian daripada kehidupan mereka. Tiap hari mungkin tiap detik mereka ya boleh dikatakan menjadi sebuah kebutuhan ya, tanpa HP, tanpa handphone mungkin mereka nggak bisa hidup gitu ya. Jadi tentu KPU harus punya strategis, artinya memberikan informasi-informasi kepemiluan, apa gitu dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih itu melalui aksesnya digital, melalui jalurnya media sosial. Apa itu melalui platformnya Twitter misalnya kan, atau YouTube misalnya, Facebook dan segala macam itu, ya tentu disesuaikan dengan kepentingan mereka, ya misalnya mereka lebih menarik, ya kalau pemuda itu kan, mereka tuh inginnya sesuai dengan keadaan mereka, misal terkait pendidikan misalnya kan, terkait misal pekerjaan atau terkait lingkungan misalnya, ini tentu menjadi menjadi menarik bagi mereka. Kemudian juga kalau terkait calon misalnya, nah tentu ini luar biasa. Jadi melalui medsos ini kan bisa kita sampaikan ini terkait misalnya tahapan-tahapan pemilu, keterbukaan informasinya melalui medsos misalnya. Kemudian juga calon-calon yang akan berlaga, misalnya mengenai program-program kerjanya, profilnya, visi-misinya apa. Sehingga ini kan pemuda itu kan, kelompok pemilih muda ini kan mereka itu kan lebih kritis. Nah, maka tadi saya sampaikan ketika mereka sudah cerdas, ya mereka bisa kritis melalui medsos ini. Artinya mereka kan langsung terlibat langsung dalam kegiatan politik ya, yang dilakukan oleh kita sebagai penyelenggara pemilu, melewati tahapan-tahapan pentingnya, ataupun melalui program-program kerja daripada calon atau kandidat. Sehingga mereka bisa melihat nanti, oh ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon. Oh ternyata ini ada politik uang yang dilakukan oleh mereka. Atau misalnya ada kampanye hitam. Nah ini kan mereka kalau cerdas itu kan pasti mereka kritis, ikut mengontrol, memberikan pengawasan terhadap proses-proses yang dilakukan oleh para penyelenggara ataupun para calon atau kandidat yang akan berlaga gitu. Berarti sistemnya tadi caranya kita lakukan secara hybrid ya Pak. Ada segmen yang memang kita perlu lakukan secara konvensional, nata kampanye. Ada juga segmen yang memang kita perlu cara-cara yang lebih digital. Ya, betul segmennya. Karena kalau untuk pemilih marginal, kalau kita dekati dengan sistem digitalisasi, mereka mungkin bingung. Bingung. Maka itu salah satu yang paling efektif adalah kita melakukan sosialisasi secara langsung, door to door sifatnya. Ya, door to door, ya, menyampaikan informasi pemilu. Mudah-mudahan ini bisa mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam sebuah pemilu atau pemilihan baik. Oke, baik. Ika tahu nggak sekarang nih, KPU tengah ada tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa yang disingkat dengan PDPB. PDPB ini tujuannya memperbarui data pemilih untuk mempermudah pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu berikutnya. Yuk saudara di seluruh Bangka Barat, update data kependudukan IKA di kantor Distrik Capil, serta laporkan perubahannya melalui link tanggapan masyarakat di bawahnya yuk. Jangan lingap loh saudara, biar IKA senang menagih nyoblos. Nah Pak, bagaimana peranan partai politik ini Pak dalam proses sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat ini Pak? Karena menurut saya ya Pak, tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau edukasi politik ini bukan hanya di pundaknya KPU begitu Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Memang sih selama ini kan pandangan orang
yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi itu hanya KPU. Betul. Padahal ada pihak lain yang juga punya peran penting sebenarnya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat itu. Sekarang di pertanyaan kita, bagaimana sih sebenarnya peranan partai politik itu sendiri ya agar masyarakat itu sadar pentingnya berdemokrasi Sebagai peserta pemilu. Ya, sebagai peserta pemilu. Tentu yang pertama adalah mereka ya harus memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu itu, sehingga demokrasi ini bisa berjalan, sehingga membangkitkan semangat mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Itu pertama ya, artinya memberikan edukasi. Kemudian yang kedua adalah ya melalui proses rekrutmen ya kepada masyarakat atau melalui jalur kaderisasi. Ya tentu proses ini harus dilakukan secara transparan, ya tidak pilih-pilih orang. Artinya mereka nanti tentu akan menjadi calon-calon generasi partai politik yang memang mumpuni, yang pintar, ya sehingga nanti terbentuklah calon-calon baru dan partai itu generasi baru yang bisa memperjuangkan demokrasi kepada masyarakat, gitu ya. Kemudian berikutnya mungkin yang penting adalah harus menjadi wadah masyarakat. Artinya diharapkan partai politik itu bisa membawa aspirasi masyarakat, ya. Kemudian harus meyakinkan masyarakat itu. Artinya mereka harus peka terhadap apa sih yang harus mereka sampaikan, yang mereka harus perhatikan terhadap aspirasi di bawah, artinya di masyarakat. Ya, dengan mereka mengakomodir kepentingan masyarakat tadi, ya, termasuk aspirasinya, sehingga masyarakat merasa yakin, ya, saya yakin bahwa ternyata pemimpinnya peduli dengan mereka. Ini salah satu bagaimana cara mereka untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam demokrasi. Berarti memang demokrasi itu kerjasama dari banyak pihak ya Pak. Jadi bukan hanya pemilihnya dan KPU saja sebagai penyelenggara, peserta pemilunya juga harus ikut terlibat. Betul, karena kadang-kadang kan informasi diterima ya begitu, tanggung jawab itu hanya kepada penyelenggara. Padahal tidak. Secara aturan undang-undang kan mereka tuh punya kewajiban, ya untuk memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat melalui kader mereka, masyarakat secara luas. Nah, karena itu seharusnya mereka tahu itu tanggung jawab juga mereka. Gitu. Nah, Pak Yul, ini selama 2 periode Pak Yul menjabat di divisi yang sama ya Pak ya, kalau tidak salah saya divisi Sosdiklik dan Partisipasi Masyarakat. Apa yang membedakan dari antusiasme sosialisasi pada saat pemilu dan pada saat pilkada? Perbedaan keduanya itu apa Pak? Sebenarnya perbedaan yang lebih menonjol itu sebenarnya kepada figur calon sebenarnya. Ya, kalau pemilu presiden nasional ini kan pasti pertama calonnya tidak banyak, ya paling-paling dikerucutkan hanya menjadi 2, dan biasanya mereka tuh menilai, oh calon kuat itu yang mana, figurnya yang mana. Nah, dan tentu ini menjadi salah satu acuan bagi masyarakat kita, ya untuk punya semangat yang tinggi. Ya, jadi tidak heran kalau kemudian antusias mereka ketika menghadapi atau ketika melakukan pemilu presiden itu sangat antusias. Itu pertama figurnya. Calon tidak banyak. Dan biasanya dikaitkan dengan partai politik, ya, di partai politik yang menaungi daripada calon itu, ya, artinya yang mensupportnya sampai biasanya sampai ke daerah. Gitu. Tapi yang jelas figur ataupun calon kuat itu, ya, melalui figurnya itu tentu mendorong masyarakat kita untuk lebih antusias ketika menggunakan pilihnya. Itu. Kalau untuk pilkada ini kan sebenarnya tetap antusias, tapi kadang-kadang tadi faktor yang saya sampaikan di depan, kadang-kadang calon itu tidak mewakili masyarakat. Ya, kemudian ada kekecewaan, ya dengan figur yang dihadirkan. Kemudian juga tidak percaya lagi, ya terhadap figur itu. Kemudian mereka merasa, ya mungkin percoba saja kami memilih mereka. Oh, kehidupan kami hanya begini saja. Itu sebenarnya yang salah satu faktor kenapa euforia tadi ya, antusias masyarakat lebih cenderung besar ya di dalam pemilu presiden ketimbang pilkada. Itu mempengaruhi tingkat partisipasi juga. Iya, tingkat partisipasi juga. Jadi figur calon itu mempengaruhi sekali terkait terhadap proses partisipasi pemilih ketika menggunakan hak pilihnya. Baik. Gitu. Berarti ini PR bagi para pemimpin kita nanti ke depan, bahwa memang trust isunya masyarakat itu harus coba kita eliminir gitu ya Pak ya? Ya paling tidak sih mereka sebenarnya harus evaluasi diri gitu ya. Harus evaluasi sebenarnya, harus terjun ke bawah
sebenarnya hal apa saja yang menjadi PR mereka yang belum terselesaikan. Karena kan masyarakat kita ini kan tidak ke TPS itu bukan hanya karena mereka tidak tahu sebenarnya. Karena faktor tadi, kecewanya ada di situ. Kemudian profil kandidatnya yang juga berpengaruh, ya. Kemudian apa tadi juga salah satunya pendidikan pemilih kan. Nah, tapi itu mungkin ya tidak terlalu berdampak ya. Kalau kita kaitkan dengan historis tadi kan, kemudian minat pemilih dan juga akses itu sebenarnya tidak berpengaruh di Bangka Barat khususnya. Tetapi figur itu ya berpengaruh. Ya, apalagi misalnya sudah mencalon lebih dari 2 kali atau lebih dari sekali. Jadi kan masyarakat itu bisa menilai. Nah, figur mana, apakah figur ini masih cocok untuk kita pilih. Nah, kekurangan itu memang milik manusia. Tapi kan setidaknya mereka harus berkaca diri, melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan yang mereka mungkin tidak dilakukan ketika mereka menjabat sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Begitu, Mbak. Intinya introspeksi. Iya, introspeksi, mengevaluasikan diri gitu kan. Baik. Ini sebelum ke pertanyaan terakhir ini, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, jika mengetahui adanya pelanggaran khususnya dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih, misal kita mengetahui ada terindikasi hoax gitu, Pak. Yang harus dilakukan masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya kalau masyarakat itu memang cerdas ya, ingin menjadikan demokrasi ini bernilai ya, tentu mereka kritis, paling tidak mereka itu melaporkan ya, melaporkan ke pihak-pihak tertentu yang memang punya wewenang di situ. Ya, ini menunjukkan bahwa masyarakat itu punya punya hak untuk memberikan pengawasan terhadap proses jalan pemilu itu, terkait misalnya ya tahapan-tahapannya tadi, misalnya tahapan kampanye, jika ada memang ditemukan di situ misalnya ada berita hoax misalnya, atau black campaign, atau politik uang, tentu ini sebagai masyarakat yang baik dan cinta demokrasi dan ingin menjadikan pemilu itu bernilai, tentu mereka melaporkan artinya secara baik, ya, secara sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak-pihak yang punya kewenangan di situ. Nah, gitu, Mbak Iki. Oleh Bawaslu begitu. Ya, ke Bawaslu misalnya yang punya hak untuk itu kan. Nah, dan kita tentu tidak membiarkan ini sebagai masyarakat yang baik, tapi berperan aktif menyampaikan ini kepada Bawaslu misalkan. Kita cegah sebelum itu terjadi. Ya, kita cegah sebelum terjadi. Sobat pemilih, kita masuk ke segmen jawab cepat dalam 1 kata. Pak Yulizar, kita akan masuk ke segmen game. Jadi nanti saya akan sebutkan 1 kata. Sebutkan saja apa yang terlintas di pikiran Bapak. Siap, Pak? Oh, begitu ya. Oke, siap. Oke. Jawab cepat 1 kata. Apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika saya katakan kata ini? Pemilu. Sarana demokrasi. Sarana demokrasi. Pemilih. Cerdas. Oh, oke. Pemimpin. Berkualitas. Oh, siap. Politik uang? Ditolak. Ditolak. Penyelenggara pemilu? Berintegritas. Golput? No way. Oke. Itu dia tadi segmen jawab cepat 1 kata. Oh ya Pak, diskusi kita tadi itu sudah sangat mendalam, mulai dari definisi, tantangan, hingga strategi. Nah, sebagai seorang senior nih Pak di dunia kepemiluan, apa saja pesan dan harapan terbesar Bapak untuk para pemilih di Bangka Barat dalam kaitannya dengan tema kita kali ini terkait pemilih cerdas, khususnya untuk pemilu dan pilkada yang akan datang? Baik, terima kasih Mbak Iki. Kepada seluruh pemirsa, para pendengar podcast Pintar Demokrasi, KPU Bangka Barat dimanapun berada. Jadi pesan saya, ya, gunakan hak pilih kita. Ya, suara kita semua itu berharga. Ya, jadi suara kita itu sangat penting artinya dalam membangun demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Bangka Barat ini. Jadilah pemilih yang cerdas, itu yang penting. Ya, jadilah pemilih yang bijak. Ya, bisa memilah dan memilih sosok mana yang bercocok untuk kita ke depannya. Sehingga harapan kita apa? Akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang bisa pro dengan rakyatnya, yang bisa amanah, dan bisa membawa Bangka Barat ini lebih maju ke depannya. Demikian Mbak Iki. Oke, terima kasih Bapak. Ya, baik, sama-sama baik. Pemilih, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa partisipasi bukan hanya sekedar angka di grafik, tetapi cermin bagaimana rakyat percaya pada proses demokrasi. Dan kepercayaan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat, harus dijemput, harus dibangun dengan penjelasan yang sabar dan pendekatan yang manusiawi.
Sobat pemilih, demokrasi hanya bekerja jika kita ikut andil di dalamnya. Tetaplah kritis, tetaplah peduli, dan jangan lelah mencintai Republik ini. Saya Eki Rahayu Arisanti, terima kasih Pak Yul atas diskusi Sama-sama, yang kaya Mbak Eki. hari ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.